Di video sebelumnya, gue udah sempat ngebahas Asus TUF Gaming A14 dengan Ryzen AI 300 series. Sebuah laptop gaming mungil yang kemampuannya bisa dibilang cukup baik di kelasnya. Tapi kali ini, gue kedatangan versi jumbo dari laptop tersebut yang mungkin bisa menjadi alternatif buat kalian, terutama buat kalian yang memang mencari laptop dengan layar besar. Ini adalah Asus TUF Gaming A16 FA608 WiFi. Ya, laptop ini memang secara dimensi lebih besar jauh banget dari seri A14-nya. Dimensinya aja itu ada di angka 35,4 x 26,9 x 2,57 cm dengan berat 2,2 kg. Secara dimensi, laptop ini sebetulnya cukup compact untuk ukuran 16 inch tapi emang nggak bisa dibilang tipis. Sementara bobotnya termasuk ringan untuk kelas laptop 16 inch. Jika bicara desain, secara penampilan sebetulnya nggak begitu banyak berubah. Tapi jika dilihat lebih dekat, kelihatannya Asus betul-betul meningkatkan material body dan juga build quality dari laptop ini jika dibandingkan dengan TUF Gaming A16 generasi sebelumnya. Laptop ini tuh jadi tampak lebih solid aja rasanya. Sampai-sampai bagian engselnya ini pun terasa lebih ada bobotnya ketimbang versi yang terdahulu. Di bagian I/O-nya terdapat 2 kali USB Type-C, yang mana satu diantaranya itu udah mendukung USB 4 dengan rating 40 Gbps. USB Type-A juga masih tersedia, totalnya ada 2. HDMI-nya udah versi 2.1, tapi ini hanya bekerja untuk discrete GPU aja. Ada Gigabit Ethernet masih disediain di sini, cuma untuk card reader itu masih absen di laptop ini. Bagian layarnya ini berukuran 16 inch sesuai namanya yaitu A16. Panel yang diberikan ialah panel IPS dengan resolusi 2560 x 1600, refresh rate-nya 165 Hz. Punya color gamut di 100% sRGB, ada G-Sync-nya dan juga mendukung MUX switch untuk discrete GPU only ataupun iGPU only. Sebetulnya gue berharap di kelas harganya ini Asus bisa memberikan panel OLED sih. Tapi sepertinya panel OLED itu memang masih dieksklusifkan untuk lineup ROG, sementara untuk lineup TUF Gaming sepertinya Asus masih memberikan panel IPS aja. Spesifikasi laptop ini tuh untuk prosesor dia menggunakan AMD Ryzen AI 9HX370 dengan GPU RTX 4060 laptop 8GB. Ada NPU XDNA 2 up to 50 TOPS. iGPU-nya juga masih ada yaitu Radeon 890M, RAM-nya 32GB LPDDR5X 7500, NVMe Gen 4 SSD 1TB, ada Wi-Fi 6E dengan Bluetooth 5.3, webcamnya udah Full HD, include juga dengan Windows 11, Office Home Student, dan juga PC Game Pass selama 3 bulan. Jadi setelah beli, kalian udah ready untuk jalanin semuanya deh tuh ya. OS Windows 11 udah disediain, mau kerja Office juga udah disediain, bahkan kalau mau langsung gas main game, udah ada PC Game Pass-nya juga selama 3 bulan. Tinggal aktifin aja, habis itu kalian bisa langsung akses ratusan game termasuk EA Games juga. Menarik kan? Tapi bagaimana dengan konfigurasi spesifikasi yang ditawarkan? Apakah konfigurasinya menarik? Karena ini sebetulnya spesifikasi yang identik sekali dengan TUF Gaming A14, jadi sebetulnya secara spesifikasi pun laptop ini cukup menarik ya yang ditawarkan oleh Asus. Asus juga menawarkan total 170 watt power antara CPU dan GPU untuk versi A16, yang menandakan Ryzen AI 9HX370 di laptop ini akan diset kencang oleh mereka. Laptop ini juga memungkinkan kalian menggunakan mode hybrid, discrete GPU only, ataupun iGPU only yang bisa disetting melalui utilities bernama Armoury Crate, sehingga ini akan sangat fleksibel buat kalian yang ingin gaspol performa atau ditekan untuk hemat daya. Karena ini bisa hybrid juga, otomatis untuk kebutuhan AI juga kalian bisa menggunakan semuanya, baik itu CPU, NPU, iGPU, ataupun RTX 4060-nya. Cuma harusnya tuh Asus bisa memberikan opsi upgrade lebih sih kepada laptop ini, mengingat form factor-nya yang sebetulnya sangat leluasa. Untuk SSD emang masih diberikan 2 slot, tapi untuk memori, Asus tuh masih lebih pilih pakai LPDDR5X. Padahal form factor besar harusnya bisa menggunakan SODIMM. Bagusnya sih kita bisa mendapatkan kecepatan DDR5 7500 dengan menggunakan si LPDDR5X. Kalau kita pakainya SODIMM kan mentok-mentok ya paling cuma di 5600 aja. Jadi saran gue sih mendingan kalau misalkan kalian tertarik dengan laptop ini, kalian langsung ambil versi 32GB-nya aja, karena ada juga varian yang memang bawaannya itu RAM-nya 16GB. Untuk temperatur dari laptop ini menurut gua temperaturnya masih cukup baik ya. Pertama karena CPU-nya tuh masih dijaga di bawah angka TJ Max-nya. Ini masih di 80 derajat Celcius ketika dia full load. Cuma beberapa kali spiking aja di sekitar 85 derajat Celcius.
Bagusnya ialah karena CPU package powernya juga bisa ditahan dengan power limit yang cukup tinggi di sekitar 80 watt. Kalau dipakai main game, saat gue menjalankan Black Myth Wukong, di sini CPU temperaturnya itu paling tinggi memang ada di angka 88 derajat Celcius, tapi nggak selalu ada di angka tersebut. Lebih seringnya itu berada di bawah 80 derajat Celcius, dan bahkan GPU temperaturnya itu lebih adem lagi karena saat gue ngejalanin Black Myth Wukong ini, GPU temperatur tuh masih tetap kejaga di bawah 70 derajat Celcius. Kemampuan multicore dari Ryzen AI 9 HX370 ini untuk Cinebench R23 ada di angka 22.500 sekian. Ini angka yang sangat-sangat kenceng ya, terlebih lagi single core-nya juga hampir tembus ke angka 2000 yang berarti arsitektur Zen 5 pada laptop ini betul-betul udah mendekati kelas desktop. Dan kemampuannya ini juga cukup konsisten di sekitar 20 ribuan ya. Untuk pengujian AI seperti generative image, di sini gue memanfaatkan si RTX 4060-nya ya dengan Stable Diffusion 1.5. Waktu yang diperlukan untuk generate satu image itu rata-rata berada di angka sekitar 2,7 detik per image-nya. Ini sampling step-nya tuh ada di angka 20, jadi settingnya betul-betul default aja. Udah cukup kencang untuk sebuah RTX 4060. Dan RTX 4060 ini juga bisa dimanfaatkan untuk computer vision, misalnya seperti menggunakan YOLO. Di sini untuk YOLO V3 itu bisa mendapatkan angka di sekitar 7 milisecond. Itu juga udah angka yang cukup baik. Buat dipakai content creation seperti di CapCut misalnya, encode FE1 udah bisa dijalanin di laptop ini karena menggunakan RTX 4060, dan waktu encode yang diperlukan untuk video 13 menit, ini bisa beres dalam waktu 2 menit 1 detik aja. Jika kalian menggunakan DaVinci Resolve, juga kalian bisa memanfaatkan FE1 baik itu menggunakan iGPU ataupun menggunakan si RTX 4060-nya. Kalau kalian menggunakan si iGPU-nya, itu kalian bisa mendapatkan angka sekitar 2 menit 8 detik untuk raw video berdurasi 13 menit ya. Ini dari 4K ke resolusi 1080p. Kalau kalian pakainya itu RTX 4060-nya, kalian juga bisa mendapatkan angka yang sama. Jadi kalau kalian mau kejar efisiensi, sebetulnya kalian bisa manfaatin si Radeon 890M-nya. Lalu content creation berikutnya yaitu Blender. Di sini untuk Scene Monster bisa mendapatkan angka di sekitar 1500-an sampel per menit, Scene Classroom di 854 sampel per menit, sementara untuk Junk Shop itu ada di sekitar 885 sampel per menit. RTX 4060 yang ada di laptop ini memang terbukti kencang berdasarkan 3D Mark Firestrike atau benchmark sintetik. Graphics score yang bisa gue dapetin di sini ada di angka sekitar 27.197. Sementara untuk 3D Mark Timespy ini skornya udah mencapai angka hampir ke 11.000 untuk graphics score-nya. Game yang bakalan ideal untuk dimainin itu sebetulnya memang ada di resolusi 1080p. Dan tentu kalian bisa memanfaatkan fitur seperti frame generation. Misalnya di Cyberpunk 2077, kalian bisa dapetin rata-rata di sekitar 84 fps dengan preset ultra di sini, DLSS-nya quality tapi pakai frame generation, dan ini ray tracing-nya juga udah ultra. Lalu untuk Black Myth Wukong, di sini gue bisa mendapatkan rata-rata di 56 fps, tapi untuk preset yang gue gunakan di sini presetnya ialah very high dengan ray tracing very high juga. Segini udah pakai DLSS sih, tapi DLSS-nya itu gue set di angka 70. Kalau kalian mau lebih tinggi lagi, sebetulnya kalian bisa turunin aja presetnya, atau untuk DLSS-nya kalian bisa set ke angka 50. The Last of Us Part 1 di sini gue bisa mendapatkan rata-rata 93 fps pada resolusi 1080p. Ini udah menggunakan preset ultra dengan ray tracing dan juga DLSS quality. Lalu untuk game kompetitif misalnya seperti Valorant, di sini rata-rata FPS yang bisa gue dapetin ada di angka sekitar 380-an. Angka yang udah cukup tinggi tentunya karena ini adalah laptop gaming. Dan tentu refresh rate 165 Hz-nya udah cukup terkejar. Dan terakhir ialah kemampuan SSD dari laptop ini yang memiliki kecepatan di sekitar 5 GB per second untuk read-nya, sementara untuk write-nya di sekitar 3,6 GB per second. Bukan yang paling kencang untuk sebuah NVMe Gen 4 SSD, tapi kalau diperhatiin lagi, memang temperatur dari SSD-nya ini cukup adem. Oke, kita masuk di bagian harga dan juga kesimpulan untuk TUF Gaming A16 yang satu ini. Untuk harga resminya saat launching sih ada di angka Rp29.999.000. Tapi kalau gue cek ke marketplace, itu sebetulnya ada juga yang jual di angka sekitar 27 sampai dengan 28 jutaan. Dan itu yang bergaransi resmi dari Asus Indonesia selama 2 tahun beserta dengan Asus Perfect Warranty. Pastinya seperti yang gue sebutin sebelumnya, ini juga udah bakalan include dengan Windows 11, Office Home Student, dan juga PC Game Pass selama 3 bulan. Yang menarik dari laptop ini menurut gue adalah build quality-nya yang memang berubah total ya. Ini benar-benar TUF Gaming seperti naik kelas.
Kalau kita bicaranya soal performa juga karena dia form factor-nya lebih besar, coolingnya lebih besar, otomatis performanya juga di sini jauh lebih konsisten dan lebih improve daripada seri TUF Gaming yang sebelumnya. Membuat TUF Gaming emang rasanya tuh betul-betul berubah aja gitu kelasnya. Tapi tentu harus ada yang kita kompromikan atau yang perlu diperhatikan dari laptop ini jika memang kalian udah tertarik dengan si TUF Gaming A16. Misalnya ialah opsi upgrade memori, karena ini upgrade memorinya nggak tersedia, cuma ada LPDDR5X aja alias sudah tersolder. Lalu di bagian layarnya, bukan soal besarnya layarnya, layar besar ini oke, resolusinya oke, refresh rate oke, color gamutnya juga oke. Tapi dengan harga segini, itu kalian masih mendapatkan panel IPS, sementara gue sih berharapnya Asus bisa memberikan panel OLED juga di seri TUF Gaming yang mungkin bisa diimprove di next gen seri TUF Gaming berikutnya. Kalau kalian udah bisa berkompromi dengan hal-hal yang gue sebutin tadi, tentu laptop ini bisa menjadi alternatif yang menarik untuk kalian beli. Komen di bawah menurut kalian gimana untuk laptop yang satu ini. Jangan lupa subscribe Gosuki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.